Sementara Kopidul Hasim ketika mengadakan penghadangan di Jalan Sugiyo menuju ke Dongpring tidak berhasil menjumpai pasukan Belanda. Mereka kembali ke pos di Desa Kentong, Kecamatan Sugiyo, Lamongan. Menjelang subuh, pagi harinya mereka disergap oleh pasukan Belanda dari berbagai arah. Mereka lari tanpa sempat memberi perlawanan. Belanda memutarkan peluru ke segala arah secara membabi buta dan membakar rumah-rumah penduduk. Penyergapan itu menimbulkan korban sebanyak 6 orang meninggal dan korban yang luka-luka juga cukup banyak. Pada tanggal 18 Januari 1949, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kota Lamongan berhasil diduduki dan dikuasai oleh serdadu-serdadu Belanda setelah melawan TNI, rakyat, dan pejuang RI lainnya, sehingga membuat pemerintah di Kabupaten Lamongan harus mengungsi keluar kota Lamongan. Sedangkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dilakukan di desa-desa yang dijadikan sebagai tempat pemerintahan darurat. Selama 6 bulan pertempuran melawan pasukan Belanda, korban dari pihak tentara-tentara Belanda relatif lebih besar dibandingkan dengan korban di pihak pasukan Lamongan. Tercatat pihak Belanda mengalami korban tewas 139 pasukan, luka-luka 29 orang, dan tertawan 11 orang. Korban dari pihak Republik Indonesia dalam rentang waktu 6 bulan, 18 Januari 1949 sampai dengan 16 Juni 1949, tercatat sebanyak 40 tentara gugur, 11 tertawan, dan 12 orang terluka. Adapun korban dari warga sipil, 335 orang tewas dan 93 mengalami luka-luka. Dalam serangan agresi Belanda II itu, tercatat 178 ternak warga mati, 1070 rumah dibakar, lengkap dengan 840 kuintal lumbung pangan masyarakat. Visi misi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi keunggulan daerah, mewujudkan sumber daya unggul, sumber daya manusia unggul, berdaya saing dan bermanfaat yang responsif terhadap perubahan zaman. 3. Membangun infrastruktur handal dan keadilan yang berwawasan lingkungan. 4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius, berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram. 5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. Pondok pesantren. Berikut beberapa daftar pondok pesantren di Kabupaten Lamongan. Ponpes Tarbiyatut Tolabah Keranji Paciran, Ponpes Sunan Derajat Paciran, Ponpes Thoriqul Ulum Lamongan, Ponpes Manarul Quran Paciran, Ponpes Bustanul Hikmah Tumpiagung Kembang Bahu, dan Ponpes Darul Ulum Daliwangun Sugiyo. Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan atau desa di Kabupaten Lamongan. Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 12 kelurahan, dan 462 desa dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.357.771 jiwa dengan luas wilayah 1.782,05 km persegi dan sebaran penduduk 761 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan. Babat. Jumlah kelurahan 2, jumlah desa 21. Status desa antara lain, daftarnya adalah Bedahan, Bulu Mardi, Jatinawong, Gembong, Gembong Kulon,
Karangkembang, Kebalan Pelang, Kebalan Dono, Kebon Agung, Keyongan, Kuripan, Moropelam, Patihan, Laosari, Pucak Wangi, Sambangan, Sogo, Sumur Gemuk, Lepan, Ditunggal, dan Kruni, dan Kelurahan Babat, dan Kelurahan Banaran. Kecamatan Bluluk 9 desa, antara lain Banjargondang, Bluluk, Ronjong, Cangkring, Kuworejo, Primpen, Sumber Banjar, Songgowareng, Alunrejo. Kecamatan Brondong 9 desa, 1 kelurahan, yaitu Bengkok, Labuhan, Tempor, Tegung, Sedayu Lawas, Sendang Harjo, Sidomukti, Sumber Agung, Logoretno. Sedangkan kelurahannya adalah Kelurahan Brondong. Kecamatan dekat 17 desa adalah Babatagung, dekat Kulon, dekat Wetan, Dinoyo, Delanggu, Laladan, Pandang Pancur, Peloso Buden, Rejo Sari, Rejo Tengah, Sido Binangun, Sido Mulyo, Sidorejo, Sri Rande, Sugiwaras, Tukerto, dan Weduni. Kecamatan Belaga ada 29 desa, yaitu Bangko,